Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali pada hari ini di tengah-tengah minggu kita boleh bersatu dalam ibadah, dalam penyembahan, dalam pertemuan, di dalam hadirat Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, kami yang ada di Hong Kong, kami bersyukur kita disatukan oleh Roh, kita bersatu dalam Roh, dan kita menyembah satu Roh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita yang akan dikendalikan oleh Kristus. Tetapi kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun kehidupan saudara saat ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Tidak semuanya berjalan dengan baik. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, mungkin ada yang mengalami sukacita, tetapi kita tetap anak Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong kita. Apapun kehidupan saudara hari ini, mari kita 1 jam ini kita berserah kepada Tuhan. Kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kemudian kita akan berdoa syafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa, anugerah, dan kasih Tuhan akan menghampiri kehidupan kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami ingin berserah kepada Engkau di dalam syukur kami, di dalam penyerahan kami kepada Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang terus menyelamatkan kami karena Dia beserta dengan kami. Kami ingin berserah kepada Engkau Tuhan lebih dalam lagi di dalam firman-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berserah lebih dalam lagi di dalam hadirat kuasa anugerah-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali di ibadah tengah minggu. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua sekali lagi kita nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita sungguh percaya dalam pujian ada kuasa. Mari kita sekali lagi menyanyikan pujian ini. Ada kuasa dalam pujian. Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, sebab ada kuasa. Haleluya, saudara sekalian, saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi kita, memberikan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita di dalam penyembahan kita. Saya dorong semuanya terus menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, terus berdoa dan bersyafaat, beraudisi dengan Tuhan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sukacita. Tuhan menyertai kita. Saudara, seperti saya bilang tadi di awal, daripada ibadah ini kita akan berbicara tentang kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Nah, tujuan daripada pembahasan ini bahwa kita semua sebagai orang Kristen, kita ingin menghasilkan buah-buah roh. Kita tahu di dalam kitab Galatia pasal ke-5 berbicara tentang 9 buah roh. Betapa kita sebagai umat Tuhan, kita ingin memiliki 9 buah roh itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak 9, 8, 7, 2, 1, minimal kita memiliki buah roh itu. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak menghasilkan. Mungkin menghasilkan buah yang setengah matang. Akhirnya menjadi busuk buah itu. Tidak menjadi berkat, bahkan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Di dalam kasih, dalam kebaikan, kebajikan, pengendalian diri, dan sebagainya. Mungkin amarah kita membuat kita menjadi seperti monster. Kasih kita diawali dengan diawali dengan niat yang baik, tetapi merusak segala-galanya. Mengapa, saudara? Dalam kehidupan kita menginginkan buah, tetapi kita tidak menghasilkan buah itu. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah itu. Tuhan mengatakan, tinggal di dalam aku sehingga kita berbuah banyak. Mengapa tidak menghasilkan buah? Nah, saudara, renungan yang lalu saya berbicara untuk kita menghasilkan buah, kita harus hidup sebagai umat yang sudah dimerdekakan dan hidup dalam kemerdekaan itu. Merdeka dari dosa, merdeka dari ikatan iblis, merdeka dari segala belenggu, sehingga kita bisa berbuah. Seperti halnya petani,
mereka rajin untuk membuang semua semak, belukar, benalu yang menghambat pertumbuhan buah, yang mencuri semua nutrisi daripada pohon itu untuk bisa berbuah. Dalam kehidupan kita, hidup berbuah, kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hidup berbuah hari ini kita berbicara adalah hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Saudara sekalian, kalau kita tidak dikendalikan Kristus, sudah pasti kita akan dikendalikan oleh sesuatu. Kita pasti akan dikendalikan oleh dunia ini. Nilai-nilai dunia, takaran-takaran budaya dunia akan mengendalikan kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau kita tidak dikendalikan dunia, kita dikendalikan oleh diri sendiri. Nilai kita, pengalaman kita. Dan apa yang terjadi? Kita tidak menjadi berkat dan kita tidak menghasilkan buah rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk kita menghasilkan buah itu, kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan inilah yang paling susah, saudara, untuk menghasilkan buah. Tetapi kalau kita sungguh tahu, kita sudah menjadi anak kerajaan Allah, kita harus tinggal di dalam ekosistem kerajaan Allah. Kita sudah dimerdekakan, kita menerima nutrisi sebagai pohon kita di dalam pohon Yesus Kristus. Di dalam roh Allah yang dalam kehidupan kita, dikendalikan oleh roh. Saudara, roh Tuhan diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita sampai ke penebusan hari Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan guidance buat kita, mengarahkan kita, memberikan pedoman kehidupan dalam kehidupan kita. Dia ingin mengendalikan kehidupan kita. Mungkin saudara mengatakan, saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya tidak mau dikendalikan oleh apapun. Saudara tidak bisa. Kalau saudara tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh Kristus, saudara pasti dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Dan saudara tahu kemana arahnya ketika kita dikendalikan oleh hal-hal dunia ini. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal ke-5, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hidup di dalam kendali Kristus. Dalam kehidupan kita, ya, walaupun kita orang percaya, kadang-kadang kita hidup di luar kendali. Tidak ada kendali, dan kita tahu apa yang akan terjadi. Seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody mengatakan, orang yang paling menyusahkan hidup saya adalah saya sendiri. Dia menyebut namanya, karena adalah saya sendiri yang tidak bisa mengendalikan hidup saya. Karena hidup yang tidak ada kendali adalah hidup yang tidak dikendalikan oleh Kristus. Saudara, banyak masalah dalam kehidupan kita yang harus kita akui sampai hari ini, karena kita tidak bisa dikendalikan. Karena kita seperti kuda liar, ya, tidak ada kekangnya. Kita kemana saja, kita melakukan apa saja, kita berpikir apa saja. Saudara, apa itu artinya kendali? Arti kata di sini adalah berbicara tentang bagaimana mendapatkan suatu pegangan untuk mendapatkan cengkraman. Seperti kalau saudara menyetir mobil, ada cengkraman untuk mengerem, untuk pakem gitu ya. Kalau terlalu cepat, kita tarik remnya supaya tidak terlalu cepat. Betul saudara ya? Itulah kendali. Nah, hidup saudara dikendalikan oleh apa? Atau tidak ada kendali? So, belum saja. Saudara, kata kendali ini berbicara tentang keinginan seseorang, ya, dikendalikan oleh sesuatu, saudara. Kalau tidak, keinginannya begitu saja loose kemana-mana. Keinginan ini, keinginan itu. Seperti hanya anak kecil punya keinginan, tidak bisa mengekang kendalinya. Sebagai orang percaya, hidup kita di dalam Kristus, kendali kita, keinginan kita ditentukan oleh Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, juga berbicara tentang
kemampuan, kekuatan, ada kuasa dalam kehidupan kita yang mengendalikan kita. Itu adalah hidup di bawah kendali Kristus. Ada kuasa yang selalu berbicara kepada kita untuk kita kapan maju, kapan stop, kapan berbicara, kapan kita tidak berbicara. Ada kuasa yang mengendalikan kehidupan kita, kuasa Kristus. Juga berbicara tentang kualitas. Ketika hidup kita dikendalikan oleh Kristus, kita hidup di dalam kehidupan roh. Kehidupan daging kita semakin ditekan. Kehidupan daging kita dikendalikan oleh kuasa roh Allah dalam kehidupan kita. Itu adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Nah, saudara sekalian, secara harafiah berarti ada tangan yang memegang kita sampai hidup kita dikendalikan oleh Kristus dalam segala tingkah laku kita. Kalau kita boleh berbicara orang percaya, ketika pikiran mereka, tingkah laku mereka, bicara mereka tidak sesuai dengan iman mereka, kita sudah mengatakan mereka tidak ada kendali dalam iman mereka. Mereka tidak memiliki kendali dalam kehidupan roh mereka. Amsal 25:28 menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Betul sekali saudara, Amsal ini bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya atau tidak memiliki kendali atau dikendalikan oleh dunia ini, oleh dirinya sendiri, seperti kota yang tidak ada temboknya. Pertahanannya gampang jebol, gampang diserang, gampang diruntuhkan, berarti gampang menciptakan masalah. Saudara, mari kita hidup dengan pengendalian hidup yang dikendalikan oleh Kristus, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh perintah-perintah Tuhan, oleh nasihat-nasihat di dalam firman Tuhan. Itulah hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal ke-5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang yang sudah menyerahkan kendali hidupnya di bawah kendali Kristus adalah orang yang sudah menyerahkan segenap cara berpikirnya sesuai dengan pikiran Kristus. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh Kristus adalah orang bisa terlihat dari segala perbuatan pikirannya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidupnya sudah dikendalikan oleh Kristus, hidupnya selalu akan menghasilkan buah roh. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, apapun yang dipikirkan, selalu tercermin dalam kehidupannya. Orang ini dikendalikan hidupnya oleh Kristus. Kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Kita belajar pertama, kasih Kristuslah yang mengendalikan saya. Segala sesuatu akan berakhir. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Yesus memberikan perintah buat kita, saudara, untuk mengasihi sesama kita seperti Dia telah mengasihi kita. Kita mengasihi setiap orang percaya, orang belum percaya, karena kasih Allah sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara, ketika Yesus memerintahkan itu berarti kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Saudara sadari tidak sadari, kasih itu ada dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih itu harus dalam kehidupan kita dan mengendalikan kehidupan kita. Artinya kasih itu bekerja dalam kehidupan kita dan bekerja keluar menghasilkan buah-buah roh. Saudara sekalian, hidup yang dikendalikan oleh Kristus adalah hidup di dalam kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dia bekerja, dia menghasilkan sesuatu. Oh, mungkin saudara kita berkata bahwa, oh, saya orangnya tenang. Saya punya pengalaman menghadapi bermacam-macam orang dan situasi dan keadaan dalam kehidupan saya. Saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Yes, saudara, kita bisa mengendalikan diri karena pengalaman kita, hikmat kita. Tetapi sampai kapan? Ada masanya ketika manusia kita timbul, sifat dasar manusia kita timbul. Saudara, untuk kita hidup senantiasa memiliki buah-buah roh, kita perlu kasih Kristus hidup dalam kita dan mengendalikan kehidupan kita.
Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai anak kerajaan surga, saya katakan kita harus sadar senantiasa hidup dalam ekosistem kerajaan Allah, di mana kasih Allah tidak berkesudahan mengalir di sana, pertolongan Tuhan mengalir di sana, anugerah Tuhan mengalir di sana, kemampuan, kekuatan mengalir di sana untuk kita. Mari kita hidup di dalam kasih, anugerah Tuhan mengendalikan hidup kita. Nah, saudara sekalian, untuk menghasilkan buah yang baik, tentunya kita harus ditanam di tempat yang baik. Mari kita selalu tertanam di kasih Tuhan, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Buah-buah roh dihasilkan saat kita tertanam di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan memberikan aliran kehidupan terus-menerus dalam kehidupan kita dan memberkati banyak orang. Bukan dari kekuatan kita, tetapi keputusan kita untuk menerima selalu bergantung kepada kasih Kristus yang mengendalikan kehidupan kita. Saudara, ketika kita punya pikiran jahat, ini kemanusiaan kita. Siram dengan kasih Tuhan, sehingga kehidupan kita dikendalikan oleh kasih Tuhan. Ketika kita ingin membalas sesuatu yang harus dibalas karena rasa keadilan, biarkan kasih Kristus menguasai kita, mengendalikan kita, sehingga kita akan berlaku seperti Kristus. Bukankah kita menerima kasih Kristus padahal kita layak menerima hukuman? Bukankah kita diampuni ketika selayaknya kita diadili? Karena kasih Bapa kepada manusia yang telah berdosa, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang harus dihukum, karena kasih Allah, Allah menyelamatkan kita. Demikian kita meneladani Tuhan. Ketika pikiran, niat kita, rencana kita untuk melakukan sesuatu yang tidak terkendali, sebelum kehilangan kontrol itu, sebelum kita kehilangan kendali itu, datang kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu Tuhan, lingkupi saya Tuhan, penuhi saya. Kasih-Mu yang tidak kesudahan itu Tuhan, sehingga kita bisa mengendalikan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Memang kita sakit, memang kita ingin melakukan sesuatu judgment, keadilan. Tetapi kasih Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kasih Kristus harus mengendalikan hidup kita. Bukan keinginan kita, bukan rasa adil kita, bahkan bukan rasa keadilan manusia. Tapi keadilan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah hakimnya. Kita hanya perlu kasih Tuhan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Itulah kendali yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan yang akan muncul sebagai buah roh dalam kehidupan saudara. Itulah kasih, pengendalian diri yang akan muncul dari kasih Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, saudara sekalian, itu adalah kasih Kristus yang menguasai. Di dalam ayat ke-14 tadi mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kiranya kasih Kristus selalu menguasai di dalam kita. Karena kasih itu sudah ada di dalam kita. Ayat 17 tadi mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara dan saya, kita ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Ingatkan bahwa kasih Kristus menjadikan saya ciptaan baru. Saya tidak bisa terlibat, bertindak seperti ciptaan lama. Kasih itu ada. Sehingga itu akan mengendalikan, menentukan langkah kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Kasih Kristus mengendalikan kehidupan kita. Kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Kita belajar pertama bahwa orang yang hidupnya dikendalikan oleh Kristus, ada kasih Kristus yang mengendalikan dirinya. Yang kedua kita belajar, ada kekuatan Kristus tinggal di dalam Dia. Kehidupan yang selalu terkendali adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Kasih-Nya yang menentukan, yang memberikan gambaran, yang memberikan pencerahan, yang memberikan guidance dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak semata-mata melakukan segala sesuatu keluar dari emosi kita, keluar dari pikiran kita sesat, keluar daripada apa yang kita anggap baik menurut saya. Tetapi kasih Kristus yang melingkupi, yang membungkus semua keputusan kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kehidupan yang dikendalikan Kristus adalah ada kekuatan, ada power of Christ yang selalu tinggal di dalam kita. Kenapa saya katakan, saudara, kita harus tahu ada kuasa, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada saatnya
kemanusiaan kita, orang dunia mengatakan sudah sampai ke leher, ya kan? Kita sudah ingin meledak karena rasa adil, karena rasa membalas, karena rasa saya tidak diperlakukan dengan baik. Kita ingin membalas, melakukan sesuatu yang di luar kendali, tidak terkendali. Sepertinya kita naik mobil, kita marah kepada seseorang yang menyalip kita, kita ingin pasang gas kita tanpa kita memasang rem lagi. Kita blong saja gitu, tidak ada kendali. Nah, di sini bukan orang hidup di dalam kendali Kristus. Kita harus sadar, ada kasih yang membungkus segala keputusan kita, juga ada kuasa, kekuatan Allah yang memberikan kekuatan kita, sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 12, 9, 10 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus menunjukkan, bahkan sampai tanda petik membanggakan kelemahan yang ada dalam kehidupannya. Baik kelemahan dari dalam atau kelemahan dari luar yang menyebabkan dia mungkin dalam keadaan tertekan. Justru di situ dia mengatakan, saya bisa melihat, saya bisa mendapatkan, dan saya bisa merasakan kuasa kekuatan Kristus akan menguatkan saya. Nah, saudara, apa menjadi kelemahan kita? Temperamen kita, kesombongan kita, ya, keangkuhan kita, ya, kita yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu hal-hal yang akan membuat kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita perlu mengakui kelemahan kita, sehingga nyata benar kuasa kekuatan Kristus dalam kehidupan kita, yang kemudian akan membuat kita bisa mengendalikan kehidupan kita di dalam kuasa kasih Kristus itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus mengendalikan kehidupan saya. Ada Yesus, ada kekuatan dan kasih-Nya, saya bisa tenang, saya bisa mengendalikan hidup saya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan lain mengatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kekuatan Kristus memampukan kita untuk menghadapi segala keadaan. Saudara, kita harus hati-hati dengan segala keadaan yang ada. Selalu akan ada, dari pagi sampai kita tidur kembali. Ada keadaan-keadaan yang akan men-trigger, memecik api, seperti api amarah, api emosi, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Itulah kelemahan kita. Kita harus akui, Paulus mengakui dan membanggakan justru kelemahannya, bahwa ketika dia dalam keadaan susah, kelemahannya nyata. Dan di situ juga nyata kekuatan dari Kristus. Dalam keadaan yang mungkin mencekam, yang menekan saudara sudah lose control, tidak bisa mengendalikan diri, ada kekuatan Kristus yang akan memampukan saudara menghadapi segala keadaan dan segala perkara. Nah, saudara, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, kuasa dan kasih ada dalam kehidupan kita akan terkendali karena Yesus ada. Ketika kuasa raja itu ada dalam kehidupan kita, hidup kita akan in order, selalu seturut kehendak Tuhan, selalu seturut perintah Tuhan, selalu seturut dengan iman percaya kita. Dan buah-buah roh itu akan tercermin dalam kehidupan saudara. Ketika kasih dan kekuatan, kuasa Allah dalam kehidupan kita akan mengalir, aliran kasih kita kepada orang lain, kelemah lembutan, kebaikan kita kepada orang lain. Buah kelemah lembutan itu adalah karena kita bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita ingin menghakimi, kita punya otoritas untuk menentukan yang baik, yang tidak baik. Dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih dan kuasa Tuhan, kita penuh dengan lemah lembut, kerendahan hati. Dan itulah yang harus kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi kita harus hidup di dalam kendali daripada Kristus. Ketika kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita.
segala sesuatu akan menjadi baik dari dalam kita, dan keluar dari dalam kita akan menjadi baik, akan menjadi berkat. Saudara, hidup yang dikendalikan oleh Kristus adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus adalah kehidupan yang penuh disiplin akan kebenaran firman Tuhan, akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa kasih Kristus adalah kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan, berserah akan keadilannya, berserah akan penghakimannya, berserah kepada rencana dan kemurahannya. Di dalam kitab Ulangan pasal ke-31 ayat 8, ketika Joshua yang menggantikan Musa, saudara, banyak hal yang tidak diketahui dalam kehidupannya. Ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini menjelaskan dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, segala perkara tidak jelas. Di depan kita tidak tahu, besok bahkan kita tidak tahu, sesaat lagi kita tidak tahu keadaan kita. Saudara, kita bisa kehilangan kendali karena kita tidak memegang Kristus. Karena Kristus tidak ada dalam kehidupan kita. Karena kasih dan kuasa-Nya tidak menguasai kita. Kita kehilangan kendali kehidupan kita. Kehilangan pikiran kita, kehilangan emosi. Dan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia berserta dengan kita. Apa artinya beserta kita? Kasih dan kuasa Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus mengendalikan kehidupan kita dalam apapun yang kita putuskan, apapun yang akan kita lakukan. Dalam split second, dalam sesaat, kalau ada kasih itu yang selalu membungkusi kehidupan kita, hati, pikiran kita, kehidupan kita akan terkendali. Kalau ada kuasa dalam kehidupan kita, yang nyata-nyata kuasa Kristus melebihi segala kekuatan kita, itu akan memampukan kita mengambil keputusan yang sesaat sekalipun, sehingga kita tidak kehilangan kendali. Sehingga pakem rem itu bisa kita pakai dengan efektif di dalam kasih dan kuasa-Nya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sebelum disalibkan, mati dan dibangkitkan, dan naik ke surga, Dia berdoa bagi para murid-murid-Nya, agar kita semuanya dipenuhi dengan kasih Tuhan, agar kita mengenal kasih-Nya, dan Dia memberikan perintahan baru kepada kita, karena Dia sudah mengasihi kita. Saudara, mari kita hidup bercermin kepada Tuhan, meneladani Tuhan. Yes, Tuhan Yesus marah, tetapi ada kemarahan ilahi di sana. Yes, Tuhan itu menegur orang-orang Farisi, karena mereka adalah orang-orang munafik. Saudara sekalian, sehingga kita dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita bisa mengendalikan hidup kita di dalam kendali Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam kendali Tuhan, kita akan menjadi jelas untuk berjalan dengan Tuhan. Kita akan menjadi terang dalam segala keputusan kita sehari-hari, masa ini, masa depan kita. Kita akan menjadi tenang di dalam segala apa yang kita lakukan, karena kita ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami Tuhan ingin menjalani kehidupan kami untuk berbuah-buah rohani Tuhan. Sebanyak mungkin menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ampuni kami ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Bukan buah-buah rohani yang kami hasilkan, tetapi buah-buah kehancuran dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga, orang-orang sekeliling kami. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami ingin menjalani kehidupan kami Tuhan, yang dikendalikan oleh Kristus. Ada kasih Kristus yang mengendalikan segala sesuatu yang kami lakukan, kami pikirkan, dan kami putuskan. Ada kekuatan dan kuasa Kristus yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu akan seturut kehendak-Mu, akan meneladani Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami tahu akan menghasilkan buah-buah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati setiap jemaat Tuhan, agar kami boleh menghasilkan buah-buah, memberkati orang banyak, dan menjadi murid-Mu yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan besarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Biarlah segala bangsa memuliakan namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya sering mengatakan, saya sungguh percaya firman Tuhan yang ditaburkan, kebenaran firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Mungkin saudara tidak mengerti semuanya, mungkin saudara saat ini hatinya tidak terbuka 100% buat Tuhan. Saya percaya ketika satu ayat berbicara kepada saudara, bahkan satu kata kebenaran firman Tuhan berkata kepada saudara saat ini, itu adalah kesembuhan, itu adalah pemulihan, itulah anugerah dari Tuhan buat kita semua. Percaya bahwa firman Tuhan adalah nafas Tuhan yang akan menghidupkan kehidupan kita yang setengah mati ataupun sudah mati. Karena Allah adalah Allah yang ingin memberikan keselamatan dalam kehidupan saudara. Dia akan selalu memikirkan kita. Kasih-Nya hanya akan tercurah bagi kita yang sungguh berharap kepada Dia. Saudara, kita hidup banyak pilihan. Kalau kita tidak memilih, dunia akan memilih kehidupan kita. Hari ini kita berbicara tentang
hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Mari kita secara sadar berkata, saya ingin hidup saya dikendalikan oleh Kristus, sehingga hidup saya berbuah, sehingga saya akan menghasilkan buah-buah rohani untuk memberkati tidak hanya kehidupan saya, keluarga saya, dan kehidupan orang-orang lain. Mari kita secara sadar inginkan hidup dikendalikan oleh Kristus, kuasa dan kasih-Nya, yaitu kebenaran firman-Nya selalu menjadi pedoman, selalu yang mengendalikan hidup kita dimanapun kita berada. Amin, saudara. Jangan biarkan dunia mengendalikan kita, jangan membiarkan nilai-nilai hikmat dunia mengendalikan kita, jangan juga membiarkan kekuatan kemampuan kita yang mengendalikan diri kita. Kita akan tahu bahwa semuanya sia-sia, kita akan tahu bahwa semuanya akan membawa pada kehancuran. Mari kita biarkan, let kuasa, kasih Kristus yang mengendalikan kehidupan kita, dan kehidupan saudara akan berbuah. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mencari pekerjaan, mencari majikan, membuka usaha baru. Kiranya Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita, Dia akan memberikan yang terbaik buat kita, karena Allah Bapa kita selalu memberikan yang terbaik. Dan juga kita akan berdoa bagi pemerintahan Hong Kong, di mana ICA Jemaat Indonesia berlokasi di Hong Kong ini, dan banyak jemaat Tuhan ada di Hong Kong ini. Kita ingin memberkati Hong Kong. Dan saudara yang tinggal di kota-kota lain, berkati kota saudara, berkati di negara mana saudara tinggal saat ini. Dan juga kita akan berdoa untuk pokok doa kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba ingin berdoa bagi setiap jemaat yang menyimak ibadah online ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka khususnya yang hari-hari ini mencari pekerjaan, mencari majikan, mencari perusahaan yang baru ataupun tempat kerja yang baru. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan pintu-pintu Tuhan, kesempatan yang baru bagi mereka. Engkau bukakan Tuhan jalan-jalan yang baru bagi mereka, untuk mereka menemukan majikan, atasan, pekerjaan, perusahaan yang tepat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Buka hati kami untuk kami sungguh-sungguh tahu bahwa inilah yang terbaik daripada Engkau, bukan yang terbaik menurut dunia. Sehingga kami boleh hidup di dalam aturan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersusah hati sedang menunggu Engkau hiburkan, berikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memberkati tempat di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal, kota di mana kami berdomisili Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang ada di Hong Kong, kami ingin memberkati Hong Kong Tuhan. Kami memberkati perusahaan kami memberkati tempat kami kerja, kami memberkati majikan kami Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau berkati, karena kami ada di sana, karena kami anak Allah. Kuasa kerajaan Allah ada di sana memberkati mereka. Tidak hanya dengan berkat jasmani Tuhan, keberadaan kami membawa hadirat-Mu Tuhan menjadi berkat rohani bagi setiap mereka yang belum percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga memberkati Tuhan ekonomi, kehidupan sosial yang ada di Hong Kong ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan memberkati mereka, karena gereja-gereja-Mu, anak-anak-Mu ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saat ini saya akan berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau saudara ada sakit secara fisik dalam tubuh saudara, letakkan tangan saudara bagi yang sakit, dan percaya dengan iman Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita. Pada hari Tuhan, kami berserah kepada Engkau bagi jemaat Tuhan yang sakit hari ini Tuhan secara fisik Tuhan. Engkau jamah bagian fisik mereka Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus dengan tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan. Kami nyatakan, kami katakan Tuhan bahwa oleh bil-bil-Mu Tuhan, kami semua sudah disembuhkan, kami semua sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, secara khusus hamba ingin berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kelemahan jasmani Tuhan. Baik karena pekerjaan mereka, baik karena kehidupan mereka yang tidak teratur Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka secara fisik, tubuh mereka, pikiran mereka Tuhan. Segenap sistem dalam tubuh mereka Engkau sempurnakan sesuai dengan rencana daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka saat ini khususnya mengalami kurang darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kehidupan mereka sehingga mereka boleh bersemangat kembali, punya semangat hidup dan semangat di
dalam secara fisik, melakukan pelayanan mereka, melakukan kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mereka akan kembali bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Saudara sekalian, percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara, amin, haleluya. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mengangkat hidup kami saat ini Tuhan. Kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, orang tua, istri, suami, dan keturunan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan roh kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat rohani yang sudah engkau meteraikan sesuai dengan firman-Mu bagi hidup kami, bagi keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perlindungan Allah yang Maha Tinggi siang malam dalam kehidupan dan keluarga kami diterima di dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya Tuhan damai sejahtera, Shalom-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami, dalam kehidupan kami yang mungkin hari-hari mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, kasih-Mu, dan perkenanan-Mu turun atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan untuk ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Tuhan Yesus berkati.